Coy, gue capek nih. Capek kenapa? Capek aja nggak tahu. Nah, pasti ada sebabnya dong. Iya, gue capek aja sama hidup gue yang gini-gini aja. Lah, emang lu udah ngapain aja bisa capek? Nggak tahu. Pokoknya gue udah banyak berusaha tapi ya hasilnya kagak ada. Nggak boleh gitu, bro. Lu baru umur 20, belum kayak lu nikah, belum kayak umur 40 udah capek aja. Ini bro, ada solusinya kalau lu capek. Gimana tuh solusinya? Ini dengerin cerita kita di podcast Mas Coya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi atau siang dimanapun kamu berada. Akhirnya episode perdana ya dari podcast Mas Coya kita putar, kita buat. Ya tadi udah ada contoh percakapannya mengenai tentang hidup ya. Kita pasti semua ngerasainnya. Hidup tuh emang benar kata orang tadi, capek, pengen tidur aja lah gua, pengen jadi batu, biar diem aja, dekem aja, kagak ngapa-ngapain, cuma diem aja duduk enak. Tapi ya bro, namanya juga hidup ya, harus dinikmatin. Nggak boleh ngeluh sih boleh, cuma ya jangan sering-sering. Nggak boleh hidup sering ngeluh tuh. Kalau ngeluh, kapan selesainya? Kapan lu mencapai impian yang lu pengenin? Kapan? Kalau lu ngeluh terus tiap malam sambat di Twitter, sambat di snap WA ya. Ya nggak apa-apa sambat, cuma ya ada batasnya ya. Masih tiap hari kan. Hidup tuh ya emang kayak gitu. Emang apa ya namanya? Ya banyak lika-likunya lah. Kalau nggak banyak lika-likunya, nggak usah hidup aja lo, ya kan? Nggak usah lahir aja, mendingan udah diem aja, udah diem. Sebenarnya ya, pertanyaan dari dulu deh. Ternyata pertanyaan dari semua orang, lu hidup buat apa sih? Kita hidup buat apa sih? Nah, kan? Kita hidup buat apa? Ya buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Orang lain cuma jadi ya batu loncatan lah buat kita. Ya lu hidupnya buat lu sendiri, bukan buat orang lain, bukan buat siapa-siapa. Soalnya yang ngejalanin lu sendiri, ya kan? Gitu. Ada step by stepnya ya dalam hidup itu. Yang pertama, nih step by step. Menurut gua ya, menurut pandangan gua ya. Step yang pertama yaitu kita harus memahami bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita itu sendiri. Kita pahamin tuh alurnya tuh, maunya bagaimana, maunya kayak apa. Kita pahami dulu alurnya, alur hidup kita mau kayak apa. Kalau bisa tuh disusun tuh dari itunya biar rapi, biar hidup lo ketata lah gitu istilahnya. Lu pahamin, lu cerna. Tiap malam belum tidur tuh, daripada overthinking kan lebih baik ya kita mencari makna gitu, dan memahami bagaimana esensi hidup itu sendiri. Nah kalau udah paham, lu dengerin dulu yang kedua nih. Kita dengerin apa kata orang, entah itu cacian, entah itu makian, entah itu nasihat. Kita masukin dulu. Ya kita masukin dulu. Baru deh setelah itu ya kita ambil yang baik-baik aja deh. Belum setelah itu ya kita ambil dulu yang baik-baik dari apa kata orang. Kalau misalkan isinya buruk-buruk ya lu buang aja. Atau mungkin emang lu salah, makanya orang ngomong kayak begitu. Atau mungkin memang orang itu iri sama lu
lu hidupnya kayak begini, lu hidupnya enak terus, padahal emang enggak ya gitu. Cerna komentar apa kata orang, karena kita ya hidup butuh orang lain, entah itu bantuan, entah itu komentar, entah itu nasihat, entah itu cacian, pasti ada aja, karena kita makhluk sosial, kan individu, kita butuh orang lain buat jadi pemacu buat diri kita, buat jadi motivasi lah intinya. Kalau lu hidup sendiri, gue nggak butuh dia, gue nggak butuh lu apaan sih, hidup gue nggak boleh kayak gitu bro. Dengerin apa kata orang, meskipun itu kadang nyelekit di hati, kadang bikin sakit hati beneran dah. Emang mulut orang itu tajam bener, buset dah, tajam silet, buset. Emang kadang-kadang orang-orang tuh mulutnya langsung kretek, kagak ada filternya, nusuk banget emang di hati mulut-mulut orang tuh. Tapi ya nggak apa-apa, itu tadi yang gue bilang, jadi batu loncatan buat lu, jadi koreksi buat lu. Nanti setelah lu dengerin, baru lu tata tuh komentar-komentar dari yang baik sampai yang buruk. Lu ambil yang baik, yang buruk lu buang, dicerna dikit lah yang buruk itu. Mungkin emang itu terjadi sama kita ya, makanya orang-orang komentar buruk sama kita gitu. Nah, habis mendengarkan, kita menghargai ya, jangan menghargai orang lah, menghargai diri sendiri dulu. Jangan egois sama diri sendiri ya, dengerin apa kata diri lu ya. Otak emang maunya begitu, tapi hati kadang-kadang bacanya bisa lebih. Lu dengerin apa kata hati lu ya, dengerin dulu, jangan egois, jangan maunya menang sendiri deh. Hargain diri lu sendiri dulu. Habis lu udah bisa menghargai diri lu sendiri, baru deh lu menghargai orang lain. Kalau misalkan lu berbeda pendapat, kalau emang orang itu bertentangan sama kita, ya kita coba menghargai. Jangan ambil main menang sendiri sama orang. Cuma beda pandangan aja, kadang-kadang lu sinis banget sama orang. Jangan sampai kayak begitu. Hidup itu ya gimana ya, emang kadang orang zaman sekarang begitu bro. Sulit menghargai orang lain, sulit menerima pendapat orang lain. Kalau emang udah beda ya udah, jangan lu debatin, jangan lu permasalahin. Kalau emang udah beda, kalau gue sih gitu, dengerin apa kata orang ngomong dulu, baru gue kasih komentar baiknya gimana. Kalau emang dia beda pendapat sama kita, sama temen dulu. Kalau misalkan beda pendapat, ya udah, gak usah dipermasalahin, gak usah didebatin. Itu nanti bakal panjang, bakal ribet lagi, ntar lu bakal kepikiran lagi, hidup lu nggak lancar jadinya nanti gitu. Kalau kata gue Maya, hargai diri sendiri baru orang lain. Jangan egois sama diri sendiri, jangan menang sendiri sama orang lain. Itu kuncinya kalau hidup lu mau lancar, bener deh. Pokoknya berbuat baik sama kita sendiri baru ke orang lain, intinya itu. Nah, habis menghargai nih, baru kita bicaranya kenapa gue taruh belakangan, karena kita pahamin, resapin, hargai dulu diri kita sendiri, baru kita bicara sama orang. Kenapa gue taruh di belakangan? Ya karena kita cerna dulu apa kata orang lain, apa kata masukan orang lain, apa kata nasihat orang lain, apa kata hujatan orang lain. Kita cerna dulu, yang baik kita ambil, yang buruk baru kita buang, baru kita boleh bicara. Insya Allah itu hidup bakal lancar deh. Soalnya kita udah tahu apa yang harus kita bicarakan sama orang, apa yang kita harus bicarakan di hadapan orang. Dari memahami dulu, cerna dulu, hargai dulu. Dari situ gitu, karena kita udah tahu. Nah jadi kita udah mikir, kita harus bicara kayak begini-begini sama orang, kita harus begini-begini ngomongnya sama orang biar orang nggak sakit hati. Ya itu juga satu, jangan bikin sakit hati orang.
kalau hidup lo mau lancar. Itu makanya tadi gue bilang, pahamin dulu diri lo sendiri, dengerin dulu apa kata orang, hargain dulu diri lo sendiri, baru lo bicara sama orang. Insya Allah kalau kita udah bisa ngelakuin 4 itu, hidup kita bakal lancar. Sama yang satu lagi, ibadah. Itu satu lagi, kalau hidup lo mau lancar. Ya lo agama lo lah, mau agama lo apa aja, jangan lupa ibadah. Itu ya, meskipun gue ibadah gue kadang masih bolong-bolong, tapi gue masih berusaha. Intinya itu, kalau hidup lo mau lancar, ikutin 4 tadi: hargai, memahami, mendengarkan, menghargai, baru kita bicara. Terakhir itu bicara, jangan ditaruh di pertama. Terakhir, baru lu bicara sama orang, baru lu ngomong sama orang. Itu kunci hidup kalau menurut gue kayak gitu. Dan gue udah nerapin ini dari lama. Alhamdulillah ya. Gue nggak tahu orang-orang bilang apa, kata gue bilang gue kayak apa, gue nggak tahu, gue nggak peduli. Penting ya, gue udah ngelakuin 4 hal ini, insya Allah hidup lo lancar. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya nggak banyak lah ya, tapi ya gimana, tapi ya banyak juga sih ya, sedikit lah. Tapi itu perlahan gue mulai buang lah ngeluh itu, sambat di Twitter, walaupun masih sering sih ya, tapi perlahan sekarang mulai gue kurangin lah. Intinya itu kunci 4 step dalam hidup: memahami, mendengarkan, menghargai, habis itu berbicara. Itu kalau menurut gue esensi dari kehidupan itu sendiri, itu ada di 4 step itu, kalau kata saya, kalau kata gue ya. Mungkin itu aja ya dari gue ya, untuk podcast episode perdana dari podcast Mas Cohya. Kalau mau komentar bisa langsung aja DM ke gue kalau lu udah dengerin podcast ini. Apa yang kurang, apa yang harus gue tambah, apa yang harus gue perbaiki, ntar gue perbaiki di episode selanjutnya. Jangan lupa follow podcast Mas Cohya di Spotify tentunya. Ya, gue nerima masukan kok. Buat kedepannya podcastnya harus kayak apa, harus seperti apa, gue nerima masukan. Kalau lo suka, di like, dan kalau menurut lo info ini penting, disebarin ke teman-teman lo agar dengerin juga. Oke, terima kasih dari gue, segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.